Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Seluruh jamaah salat duhur Masjid Raya Candilama yang dirahmati dan dimuliakan Allah Taala, mari kita bersama-sama untuk bersyukur kehadiratnya atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan kewajiban yaitu sholat duhur tepat awal waktu, dan alhamdulillah bisa berjamaah bersama-sama di Masjid Raya Candilama ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan di siang hari ini merupakan salah satu rangkaian yang bisa menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kultum ini saya sampaikan firman Allah, yaitu Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu ghiladun sidatul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya dari manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran surat At-Tahrim surat 66 ayat 6. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita sebagai orang muslim yang beriman agar kita menjaga diri, dan bukan hanya kita tetapi keluarga kita, agar selamat dari siksaan api neraka dan bahkan juga di siksaan kubur. Oleh karena itu kita sebagai orang tua atau sebagai kepala rumah tangga, kita punya kewajiban untuk menyelamatkan keluarga kita dari siksa api neraka. Tadi dikatakan bahwa dalam ayat tersebut bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu memberikan penjelasan manusia-manusia yang di dunia ini disembah oleh manusia, dan batu-batu itu adalah berhala-berhala yang dibuat oleh orang-orang musyrik yang waktu itu disembahnya. Maka nanti di akhirat nanti kedua hal tersebut, yaitu manusia yang disembah-sembah dan batu yang dibuat berhala yang disembah, itulah nanti yang untuk membakar dirinya di neraka. Sangat ironis ketika Allah menurunkan musibah atau bencana, manusia lari, takut luar biasa. Tetapi ketika mendengar informasi tentang siksaan di neraka, manusia itu
seolah-olah tidak respon. Kenapa? Karena memang masih gaib, belum tampak. Bahkan kadang-kadang orang bilang kaya kowe iki wis tau weruh neraka. Ini yang menjadi alasan. Tetapi kalau Allah itu menurunkan musibah apapun bentuknya, langsung takut. Padahal ini hanya sementara dan itu bisa diobati. Penyakit itu termasuk yang sekarang ini katanya Omikron atau apa itu, ternyata mudah obatnya. Menurut penelitian di Jerman itu ngobatinya gampang karena hanya disuruh sering berkumur dengan air hangat yang dicampur dengan garam. Insya Allah yang tadinya tenggorokan itu gatal-gatal itu cepat hilang. Tetapi yang ini, yang siksaan di neraka itu tidak ada obatnya. Tetapi ada yang untuk mendapatkannya, yaitu sholat. Yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi salah satu nanti yang bisa menyelamatkan kita dan keluarga kita dari siksaan neraka. Kewajiban orang tua terhadap keluarganya, apalagi terhadap putra-putranya, Rasulullah SAW memberikan perintah agar mendidik, menyuruh anak-anaknya untuk belajar sholat mulai dari umur 7 tahun. Itu harus sudah diajarkan sholat. Kalau sampai umur 10 tahun anak-anak kita itu belum mau sholat, agar dipukul. Dalam arti di sini adalah kita berikan pengawasan yang ketat agar anak-anak kita itu mau sholat. Perlu diketahui seluruh para jamaah bahwa saat ini pendidikan yang selama hampir 2 tahun itu melalui daring atau apa itu, anak kelas 6 SD, karena saya mengajar di LPK, Lembaga Pendidikan Quran, kelas 6 belum bisa sholat. Nah ini salah siapa? Jangan menyalahkan guru agama, Pak, karena memang lewat daring. Bagaimana guru agama bisa menyampaikan pelajaran sholat terhadap anak didiknya? Maka orang tua yang menjadi tumpuan utama harus. Makanya kalau sampai umur 10 tahun masih belum, kita jangan merasa nyaman, Pak, sebagai orang tua. Harus kita awasi agar anak-anak kita bisa sholat. Kemudian dengan kenapa sholat itu bisa menyelamatkan kita dari siksa neraka? Dalam Quran surat Al-Ankabut surat 45 ayat 29, bahwa sholat itu merupakan zikir yang paling utama jika dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Bacalah kitab yaitu Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Nah ini, jadi orang yang sudah melakukan sholat mencari ridha Allah, dia tidak akan melakukan maksiat sekecil apapun dan apapun bentuknya. Dia tidak akan melakukan suatu kemaksiatan. Dengan meninggalkan kemaksiatan ini, otomatis sholat yang kita lakukan insya Allah diterima oleh Allah SWT. Karena apa? Apabila sholat kita itu tidak diterima oleh Allah, maka sholat kita sia-sia. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda,
awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati sholat, fa in qubilat tuqbila anhu sairu amalihi wa in ruddat rudda anhu sairu amalihi. Amalan yang mula-mula disab dari seorang hamba dari kiamat nanti ialah sholatnya. Jika sholatnya diterima, diterimalah amalan-amalan yang lain. Jika sholatnya ditolak atau tidak diterima, ditolaklah amalan-amalan yang lain. Hadis riwayat At-Tabarani dari Anas. Nah sekarang coba mari kita melihat atau mengevaluasi sholat kita, Pak. Apakah kita berani mengatakan bahwa sholat kita itu diterima oleh Allah? Nah oleh karena ini mari kita hati-hati. Mari sholat kita lakukan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan atau syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terutama sholat berjamaah kemarin yang sudah saya sampaikan, jamaah atau makmum yang menutup shop, celah-celah shop yang masih renggang, itu Allah akan bangunkan rumah di surga baginya. Ini luar biasa, subhanallah. Nah dengan kita merapatkan shop itu, insya Allah kita sholat menjadi tumak nina dan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, monggo Mas bagikan ini hanya sedikit, nggih. Amalan sholat sunnah yang bisa mencegah kita itu tidak tersentuh dari api neraka ini jarang dilakukan. Saya melihat di mana-mana atau di masjid-masjid ketika sholat berjamaah selesai zikir, kemudian doa, kemudian sholat rata-rata 2 rakaat. Padahal di sini ada satu hadis dari Ummu Habibah, katanya Rasulullah SAW bersabda, man sholla arba'a qabla dhuhri wa arba'a ba'daha haramallahu lahmahu alan nar. Rawahu Ahmad, Ashabus Sunan, disahihkan oleh Tirmidzi. Artinya mari kita cermati, sehingga dengan setelah hadis ini saya sampaikan, pendengar yang biasanya sholat ba'da dhuhur itu hanya 2, insya Allah dengan mengamalkannya 4 rakaat akan lebih ringan. Barang siapa bersolat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat pula sesudahnya, maka Allah mengharamkan dagingnya tersentuh dari api neraka. Nah monggo, coba yang tadinya biasanya kita melakukan sholat ba'da duhur itu hanya 2, mari kita lakukan untuk 4 rakaat. Begitu berat siksaan neraka. Insya Allah Rabu yang Senin yang akan datang saya fotokopikan hadis tentang bagaimana siksaan nanti di neraka dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keadaan di neraka. Nah monggo, jangan dibuang Pak. Kalau tidak mau dibawa dipoto aja Pak, lewat HP. Yang pertama itu pendek hadisnya. Orang yang sholat 4 rakaat sebelum duhur dan sudahnya 4 dilakukan 2 rakaat salam, Allah haramkan neraka untuk menyentuh daging hambanya yang melakukan sholat 4 rakaat itu Pak. Hadisnya jelas. Nah yang berikutnya yang di bawah itu lain, moga itu dibaca sendiri karena waktunya singkat, tapi itu luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW melakukannya nanti dibaca sendiri. Nah inilah tadi yang dari Quran surat At-Tahrim memperingatkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka, yaitu dengan sholat. Ajari anak-anak kita sholat dari umur 7 tahun. Umur 10 tahun belum mau, panjenengan harus ekstra hati-hati, harus keras agar anak-anak kita mau sholat. Kemudian kita yang sudah dewasa, terutama bapak-bapak, setelah sholat duhur, sebelum dan sudah sholat duhur, mari kita lakukan sholat 4 rakaat itu. Apalagi yang sudah usia senda, yang sudah 60 ke atas, kita tinggal menunggu apa? Jadi untuk meringankan beban kita,
bahkan di sini dikatakan Allah mengharamkan api neraka menyentuh daging kita. Mari kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Ini tergantung iman kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini saya ambil dari fikih ini Pak, fikih sunnah Said Sabiq. Insya Allah hadisnya itu sahih. Kita amalkan, dengan sendirinya kita insya Allah akan selamat, yaitu siksa kubur dan juga siksa di api neraka di akhirat besok. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, utamanya saya pribadi dan pendengar saya, mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah untuk melaksanakannya. Amin. Akhir kata, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.